Wahai Indonesia, tanah air tumpah darahmu, untukmu ku persembahkan selalu rasa cintaku yang mendalam dan mendalam. Resapkanlah wahai negeriku, pemadam rasa rindu teramat syahdu di hatiku, yang mendarah daging menulang sumsum padamu. Sebab engkaulah bumi leluhur panutan jiwa, negeri elok mempesona, tempat aku dilahirkan oleh bunda tercinta. Tanah air indah permai anugerah Tuhan, yang harus dijaga kelestarian dan kekayaannya. Wahai Indonesiaku, ibu pertiwiku, kami adalah putra-putrimu yang menempuh perjalanan panjang di bukit limbahmu, di bangku-bangku sekolah untuk mempertajam nalar mengolah jiwa, menghayati kehidupan dalam khusyuk doa dan etos kerja di haribaan. Maka untukmu wahai negeriku, dengan panorama dan budaya berwarna-warni, kami pun punya obsesi untuk merawat penuh kasih sayang, mengharumkan nama dan keberadaanmu, turut ambil bagian mengasuhmu dengan keikhlasan berkorban, kegigihan berjuang, produktif banyak berkarya, kreatif penuh daya cipta, memanfaatkan atom-atom waktu yang sangat berharga dengan hal-hal yang bermakna, seraya menjauhi yang remeh-remeh dan sia-sia. Untukmu wahai Indonesia terkasih, doa dan perjuanganku tidak pernah berhenti. Kusibak gelombang lautan, kutembus topan dan prahara, laju bahtera, laju menuju dermaga cita. Terus kutempuh pelayaran selama hayat masih dikandung badan, sebelum cita-cita ini terwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bela Negara. Kami dari peserta latar angkatan 130, kelompok 4, subkelompok 2. Saya sebagai moderator, Lucy Andriani, dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rania Vanesti. Halo, perkenalkan nama saya Septia Trisunarsi. Halo Sobat Bela Negara, nama saya Nova Sabriani. NKRI Harga Mati. Halo, perkenalkan nama saya Srianto. Oke, Sobat Bela Negara, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Selamat datang pada teman-teman narasumber kita untuk sore hari ini. Yang pertama, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Septi. Ibu Septi boleh berbagi tentang pengertian wawasan kebangsaan menurut Ibu. Silakan Ibu Septi. Oke, baik Bu Lucy. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Ibu Septi. Selanjutnya, Jadi kita harus Iya. sadar diri bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, betul nggak teman-teman? Iya, betul betul. banget itu Pak. Iya. Tuh. Oke, selanjutnya tentang pengertian bela negara boleh dibantu dijelaskan ke Ibu Nova. Ya, oke Sobat Bela Negara. Ya, jadi bela negara pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Gitu ya, Sobat Bela Negara.
Izin saya tambahkan ya Bu Nova. Jadi ada 5 nilai bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Wah, jadi itu ya Bu Rani ya, nilai-nilai dasar bela negara ya. Jadi Iya Bu. ada 5 ya. Nah, terkait dengan penjelasan Ibu Rani tentang 5 indikator dasar bela negara, mari kita simak contoh-contoh aksi yang dapat kita lakukan dalam menerapkan 5 indikator nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kepada Ibu Septia Sri Sunarsi. Iya, baik Bu Lucy. Nah, untuk beberapa indikator tentang cinta tanah air itu ada beberapa sub indikatornya, yaitu tentang menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Itu kita harus menjaga kebersihan dari lingkungan rumah dulu deh, terus tempat kerja ataupun di masyarakat. Nah, itu yang wajib kita laksanakan dan sudah saya laksanakan alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya ada jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, dengan bangganya itu kita bisa contohnya Bangga menggunakan batik seperti itu ya Bu Septi ya. menggunakan batik pada hari Kamis karena saya bekerja sebagai guru menggunakan seragam batik di hari Kamis. Kemudian jiwa Iya, dan juga patriotisme betul sekali terhadap tuh. bangsa dan negara. Kemarin yang isu paling hangat adalah bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan di Bali untuk mencintai produk-produk lokal, yaitu belanja APBN dengan membelanjakan di produk-produk lokal supaya UMKM kita maju semuanya. Berarti Wah, sejalan ya iya. dengan anti bela negara ini ya. Betul. Nah, untuk jiwa patriotisme adalah yang sudah saya lakukan dan saya terapkan itu mengikuti upacara dengan khidmat pada hari Senin. Nah, ada juga tentang menjaga nama baik bangsa negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Nah, nanti ada sebuah video yang sudah saya siapkan mengenai produk Indonesia. ya, keren banget itu. Setiap kegiatanku, aku tidak lupa untuk membawa botol minum ini yang merupakan produk buatan Indonesia. Nah, untuk itu jangan lupa untuk cintai produk-produk dalam negeri. Oke, pesan sekali lagi ya, jangan lupa cintai produk dalam negeri teman-teman. Oke, tentu Bu Septi. Iya, Bu. Pasti. Masih. Meningkat pada indikator yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Kita narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Srianto. Dipersilakan Bapak Srianto. Halo Sobat Bela Negara semuanya. Indikator atau nilai sikap yang kedua itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Aksi apa saja yang bisa kita ambil dalam nilai sikap sadar berbangsa dan bernegara ini? Yang pertama, kita bisa berpartisipasi aktif dalam organisasi. Baik itu organisasi di lingkungan keluarga kita, kemudian di lingkungan sekitar kita, atau bahkan mungkin di organisasi-organisasi profesi. Untuk kita guru itu bisa melalui organisasi PGRI maupun organisasi-organisasi lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guru. Kemudian indikator yang kedua yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai undang-undang. Ingat, kita harus taat hukum, taat pada peraturan. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah kita pasti sering berkendara. Nah, pada saat kita berkendara, kita harus membawa perlengkapan untuk berkendara. Salah satunya saat kita mengendarai kendaraan bermotor, itu jangan lupa membawa SIM, STNK, memakai helm, gitu. Kemudian taat peraturan lalu lintas yang ada. Di lampu merah kita berhenti, tidak boleh menerobos dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah ikut
serta dalam pemilihan umum. Bagi sobat bela negara yang sudah memiliki hak untuk hak pilih dalam pemilu, silahkan ikut pemilu. Jangan sampai kita golput, artinya tidak berperan serta atau tidak aktif dalam keikutsertaan kita dalam pemilu ini. Iya, betul Kemudian banget. yang terakhir, bersikap, berpikir, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tunjukkan kita dengan prestasi-prestasi dimanapun kita berada, kapanpun, baik di nasional maupun internasional. Begitu Sobat Negara. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Luar biasa, Terima Astrianto. kasih. Ini ada contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Apa saja sih sikap dan perilaku yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Aksi nyata yang pertama yaitu berperan serta dan aktif dalam kegiatan organisasi. Salah satunya bisa dalam organisasi profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Aksi nyata yang kedua yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu taat peraturan lalu lintas. Jangan lupa kelengkapannya SIM, STNK, dan juga memakai helm. Serta di masa pandemi ini kita harus memakai masker saat keluar rumah. Aksi nyata yang ketiga yaitu bertindak positif. Salah satunya ikut menanam pohon di bulan menanam pohon nasional. Kata yang keempat yaitu memberikan tauladan yang baik kepada generasi penerus bangsa. Wah, keren banget itu Pak Astrianto. Terima Ya, kasih. aksi-aksinya. Iya betul sekali. Aksi nyata ya Pak ya. Kasih tahu ya Pak caranya biar masuk ke berita begitu Pak, ada dunia muter-muter. Oke, Sobat Bela Negara, kita lanjut pada indikator yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita panggilkan narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Nova Sabriani. Silahkan Ibu Nova. Ya, oke, terima kasih Ibu Lucy ya. Baik, Sobat Bela Negara ya, saya akan memberikan contoh tentang nilai dasar setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ada 5 indikator. Yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Contoh aksinya yaitu dengan rajin beribadah, sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Pancasila seperti telah kita ketahui ada 5 sila, ya, ada 5 sila. Tapi saya ambil di sini salah satu contohnya saja aksinya yaitu dengan berhemat, ya, tidak boros yaitu rajin menabung, ya. Jadi itu adalah bentuk pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada indikator yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Ya, contoh aksinya yaitu kita bisa melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu bisa kita lakukan dengan kita sebagai guru menanamkan nilai-nilai Pancasila ketika pembelajaran di dalam kelas. Adapun yang kelima, yaitu indikator yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Contoh aksinya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti itu. Jadi saya punya nih contoh video yang saya telah lakukan ya, dan pastinya akan terus saya lakukan ya, aksi-aksi indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
indikator menjadikan Pancasila satu bangsa dan negara adalah dengan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kerja bakti dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nilai-nilai dasar bela negara. Saya, Nova Sabriani, CPNS, Angkatan 130, siap dan bangga melayani Jakarta. Ya, itu video yang telah saya lakukan ya, dan akan terus saya lakukan bentuk setia saya kepada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Luar Ya, Ibu biasa, Bu Lucy. Nova. Luar biasa Bu Nova. Oke, terima kasih Bu Nova atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut kepada indikator yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita panggilkan narasumber kita lengkap, yaitu Ibu Rani Fania Hasani. Terima kasih Bu Lucy. Jadi nilai bela negara yang keempat yaitu terkait rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terdapat 5 indikator pada nilai bela negara ini, yaitu yang pertama bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Contoh aksinya yaitu bersedia untuk lembur jika dibutuhkan oleh pimpinan. Untuk indikator yang kedua, ada siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Bisa kita aplikasikan dengan memberikan informasi terkait ketidakbenaran berita hoax. Untuk indikator yang ketiga, ada berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya yaitu kita bisa membayar pajak tepat waktu dan melaporkannya setiap tahun. Yang keempat, ada gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Contoh pengaplikasiannya, kita bisa memberikan pertolongan kepada rekan kerja yang membutuhkan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Kita bisa mengimplementasikan dengan cara membayar zakat penghasilan setiap bulannya. Nah, dari 5 indikator ini, saya sudah membuatkan satu tayangan videonya. Cekidot. Lagi ngapain, Ma? Ini Mama lagi baca berita. Katanya vaksin booster COVID-19 dapat memunculkan HIV. Udah Mama cari tahu dulu belum terkait kebenaran berita tersebut? Belum, Nak. Coba Mama cari tahu dulu kebenarannya, karena belum tentu berita tersebut berdasarkan fakta yang ada. Coba kita cari tahu dulu ya, Ma, terkait kebenaran berita tersebut di website Kemenkominfo terkait berita hoax. Memberikan informasi terkait ketidakbenaran berita hoax merupakan contoh implementasi indikator sikap dan perilaku siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Oke, terima kasih Bu Rani. Keren banget Bu Rani. Langsung terhubung ke Kominfo ya. Iya, betul. Oke, Sobat Bela Negara, tadi sudah 4 indikator Nah, indikator yang kelima yaitu tentang kemampuan awal bela negara. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan kemampuan awal bela negara ini? Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi. Dan yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, gemar berolahraga. Serta yang terakhir yaitu senantiasa menjaga kesehatan. Nah, 5 poin tersebut
itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal kemampuan awal bela negara kita. Nah, dapat kita saksikan dalam video berikut ini. Cekidot. Salah satu langkah yang saya terapkan dalam kemampuan awal bela negara yaitu dengan senantiasa menjaga kesehatan. Saya perhatikan asupan makan saya yaitu dengan menu gizi seimbang, tidak lupa multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha. Jangan mencari waktu luang untuk berolahraga, tapi luangkan waktumu untuk berolahraga. Saya, Lucy Andriani, peserta Latsar Angkatan 130, bangga melayani DKI Jakarta. Wah, mantap, Bu Lucy. Buat hari ini, jangan mencari waktu luang untuk berolahraga, tapi luangkan waktumu untuk berolahraga. Ya, sobat bela negara, dimanapun berada, jangan lupa untuk berolahraga. Oke, alhamdulillah, akhirnya 5 indikator tersampaikan sudah. Oke, sobat bela negara, demikianlah penjelasan dari kelompok 4 tentang aksi bela negara. Salam NKRI. NKRI harga mati. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy dan Terima teman-teman. kasih Bu Lucy, Pak Srianto, Bu Ranti, Bu Sermi. Terima kasih.